Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Okpatrio KSS MPD, salah satu dosen dari STKIP Ar-Rahmaniyat Depok, program studi pendidikan guru sekolah dasar, sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya menyampaikan materi perkuliahan saya dengan model DAA, Delivery Interaction Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam aspek pengajaran yang berbentuk audio visual. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang saya ampu. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah wajib pada mahasiswa semester 1 di program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah MKD 31203 selama 1 semester. Bahasa pengantar yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia, sedangkan referensi yang saya gunakan antara lain referensi terbaru seperti buku, jurnal, ilmiah, prosiding, artikel, dan disertasi terbaru. Adapun media dalam pembelajaran yang saya gunakan pada saat perkuliahan menggunakan PowerPoint atau slide. Mata kuliah ini bertujuan memberi pengetahuan serta pemahaman mahasiswa untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, wawasan Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat pendidikan kewarganegaraan, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah konseptual seputar warga negara dan negara serta hubungan antar keduanya, mengembangkan sikap-sikap positif kewarganegaraan, dan membangun perilaku kewarganegaraan yang mendukung terciptanya wawasan dan semangat kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara, patriotisme, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran atas hukum, dan hak asasi manusia, penghargaan terhadap keragaman, dan berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ruang lingkup perkuliahan pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar PKN. Kedua, integrasi nasional. Ketiga, negara dan konstitusi. Keempat, hak dan kewajiban warga negara. Kelima, demokrasi dan pendidikan demokrasi. Keenam, negara hukum dan HAM. Ketujuh, geopolitik Indonesia. Adapun capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mengetahui tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan bidang pendidikan kewarganegaraan, yang dapat menganalisis isu-isu kewarganegaraan secara kritis serta proaktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar kewarganegaraan, mahasiswa mampu menelaah identitas nasional, mahasiswa mampu menelaah integrasi nasional, mahasiswa mampu menganalisis negara dan konstitusi, mahasiswa mampu menerapkan hak dan kewajiban warga negara, mahasiswa mampu menganalisis demokrasi, pendidikan demokrasi,
Mahasiswa mampu menelaah negara hukum dan hak asasi manusia. Yang terakhir, mahasiswa mampu menelaah geopolitik Indonesia. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan beragam, mulai dari e-book dan beberapa sumber pembelajaran lainnya, dari berbagai sumber pustaka yang dapat dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Salah satunya buku saya sendiri dengan teman-teman dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Konsep dan Modal Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, penerbit Getfresh Indonesia pada tahun 2023. Selain itu, untuk referensi penunjang, saya menggunakan jurnal, artikel, dan majalah yang saya gunakan. Sistem pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan dilaksanakan sinkronus, yaitu dengan menggunakan metode aktif yang mengutamakan keaktifan mahasiswa, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan penugasan mandiri, penugasan melalui e-learning STKIP Ar-Rahmaniyah. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dilakukan kurang lebih selama 16 pekan, di mana 7 pekan sebelum UTS, 1 pekan UTS, kemudian 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Evaluasi hasil pembelajaran kewarganegaraan didapatkan dari kuis interaktif, penugasan terstruktur, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Untuk penjabarannya, kuis interaktif dilakukan selama 2 kali dengan bobot 10%, penugasan terstruktur mandiri dengan kelompok mendapatkan bobot 35%, kemudian diskusi kelompok dengan bobot 15%, UTS berupa esai dengan bobot 20%, dan UAS dengan presentasi studi kasus dengan bobot 20%. Total keseluruhan bobot nilainya adalah 100%. Indikator tersebut saya sampaikan pada awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, teman-teman? Alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah kalau masih semangat ya. Untuk pertemuan hari ini, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa. Silakan Nasib untuk membaca doa sebelum perkuliahan dimulai. Teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Nasib. Teman-teman semuanya, hari ini perkuliahan dengan saya mata kuliah apa? Oke. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, saya akan melanjutkan materi berikutnya sesuai dengan RPS kita, yaitu materi tentang hak dan kewajiban. Oke, kita review pembelajaran sebelumnya tentang apa materinya? Hak dan kewajiban. Mungkin masih ada yang ingat apa itu hak dan kewajiban? Kan sudah saya jelaskan hak kewajiban menurut para ahli. Terus apa itu kesimpulan hak dan kewajiban? Nah, silakan ada yang bisa mereview ulang apa itu hak dan kewajiban menurut para ahli? Iya, silakan Aulia. Menurut Profesor Dr. Montonandoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan terus-menerus oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan terus-menerus oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang tertentu. Oke. Silakan
dari Notonegoro, silakan. Saya ingin menjawab. Ya, silakan. Naya. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekian. Oke, terima kasih. Kita berikan apresiasi. Hak warga negara. Hak warga negara tercantum dalam Undang-Undang 1945 meliputi hak bidang agama, hukum, sosial dan budaya, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan teknologi, politik, pemerintahan, kesehatan, yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Kita lihat berikutnya. Hak warga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Ya, kita lihat. Mungkin bisa tolong dibantu dulu, silakan dibaca. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oke. Yang kedua ini mungkin tolong diselesaikan dulu. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oke, kalau kita lihat dari 1, 2, 3 pemaparannya ini sudah jelas ya? Ya, jelas sekali. Artinya di sini setiap orang berhak mengembangkan diri, benar? Orang berhak memajukan dirinya, ya kan? Yang ketiga adalah setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan. Oke. Kita lihat lagi nomor selanjutnya, coba dibantu Biba. Poin keempat, silakan yang mau bantu baca, silakan. Ya, Biba, silakan. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang kelima, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang keenam, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Oke, kita lihat di nomor 6, poin nomor 6. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Apa semuanya sudah memiliki status kewarganegaraan? Sudah. Nah, lanjut. Kita lihat di poin berikutnya. Poin ke-7. Silakan. Baik. Poin 7, setiap orang bebas menurut agama dan beribadat menurut agamanya. Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Poin 8, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Oke. Setiap orang bebas menurut agama dan beribadat menurut agamanya. Di situ sudah jelas sekali ya. Ya, semuanya harus punya agama. Ya. Lanjut, kita lihat di berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Itu di poin 9, itu termasuk di pasal 28. Jadi itu sudah jelas, di pasal 28 sudah jelas. Oke. Atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Di slide berikutnya ada poin 13. Silakan coba dari strik coba dibaca. 13. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang ke-14, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Oke, apakah semuanya di sini dapat jaminan sosial? Sudah belum? Sudah. Oke. Kita lihat kewajiban dasar manusia. Artinya di sini manusia itu memiliki kewajiban fundamental, kewajiban dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Oke, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang yang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Oke, kalau kita lihat di sini memang hak kita itu sudah kita peroleh ya. Artinya manusia itu harus menghormati hak asasi manusia yang lain, betul? Jangan kita yang minta dihormati tapi kita tidak bisa menghormati orang lain. Di poin 2, berhak untuk menjelaskan hak dan kebebasannya, tunduk kepada pembatasan. Artinya kita ini punya aturan di sini. Oke, lanjut. Oke, teman-teman di poin 3, coba ini ya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, enak yang menjadi warga negara ya. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar katanya. Pemerintah wajib membiayainya. Jadi di sini sudah jelas ya. Ada yang namanya wajib belajar ya. Sudah jelas sekali. Lanjut. Coba Nasri, wujud usaha bela negara. Wujud usaha bela negara, kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan, keutuhan wilayah, yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembelaan negara merupakan hak sekaligus kewajiban. Hal inilah yang menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara. Usaha pembelaan negara tertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Oke, itu sudah jelas sekali ya. Lanjut, kita lihat yang berikutnya, slide berikutnya. Sebelumnya, contoh dari kewajiban negara. Apa ini contohnya? Yang pertama, yang kedua, terus yang keempat, oke, sini sudah jelaskan semuanya. Kita berikan apresiasi buat kita semuanya. Lantas apa yang akan terjadi apabila hak dan kewajiban itu kita langgar? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan. Adibi. Saya menjawab, hal itu kan adalah sesuatu yang harus didapatkan dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Maka pelanggaran hak dan kewajiban itu dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, jika hak dilanggar, maka seseorang itu dapat merasa dirugikan, tidak aman, dan kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Sedangkan jika kewajiban diabaikan, maka dapat terjadi ketidakseimbangan, ketidakaturan, ketidaktertiban, atau bahkan konflik dalam masyarakat. Oke, good job ya. Kita lanjut. Bisa memberikan pendapat yang lain tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Silakan yang mau mencoba. Ibu, Ya, silakan. setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Oke. Semuanya saya akan membagi dalam 3 kelompok ya.
Silakan nanti dikerjakan dalam bentuk analisa kelompok tentang akibat yang mungkin muncul dari pelanggaran hak dan kewajiban. Yang kedua, dasar yang melandasi adanya hak dan kewajiban. Ya, saya bagi 3 kelompok. Nanti setiap kelompok silakan untuk berdiskusi, ya, dan menjelaskan kembali. Diskusi semuanya. Oke, bisa diambil kesimpulan apa akibat dari pelanggaran hak dan kewajiban. Silakan dari kelompok mana dulu nih? Oke, silakan kami kelompok 1. Akibatnya seseorang dapat akan kehilangan kesempatan mengalami kerugian materi atau non materi, merasa tidak nyaman atau tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Sedangkan yang kewajiban dapat kehilangan kepercayaan diri, merasa bersalah atau bahkan mendapatkan sanksi sosial atau hukum. Kita berikan apresiasi. Good kami ya. Lalu kita lanjut. Setelah itu, apa sih yang menjadi landasan hak dan kewajiban? Ya, sehingga masyarakat kita ini terarah gitu. Silakan. Mungkin pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan kelompok 2. Pasal 27 segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menerima hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. Pasal 28 kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diterapkan dengan undang-undang. Pasal 28A setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang kedua, setiap orang berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan diskriminasi. Oke, kita berikan apresiasi untuk Ratu. Sudah jelas pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara ada di pasal 27, pasal 28A, pasal 28B. Pasal 28 yang isinya setiap negara berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat, ya. Lanjut, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ibu, Ya, silakan ya Pak. saya ingin bertanya mengenai urgensi. Apa urgensi hak dan kewajiban bagi kelangsungan hidup bangsa? Oke, pertanyaan yang bagus tentang urgensi hak dan kewajiban bagi kelangsungan hidup bangsa. Pertama, kita lihat terjalin hubungan yang harmoni antara warga negara dan pemerintah karena berjalannya hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa, sehingga akan tercapai hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara individu dan masyarakat. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu, Ya, silakan. Mika. bertanya Bu, apa saja contoh kasus pelanggaran hak dan kewajiban? Contoh kasus dari pelanggaran hak dan kewajiban. Berikut ada beberapa contoh kasus dalam pelanggaran hak dan kewajiban. Yang pertama adalah pelanggaran hak anak. Contohnya, tidak memberikan pendidikan yang layak, eksploitasi anak dan kekerasan terhadap anak. Yang kedua, pelanggaran hak pekerja, tidak membayar upah yang sesuai, memberikan kondisi kerja yang tidak aman, atau mempekerjakan anak di bawah umur. Lanjutkan, pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya diskriminasi berdasarkan agama, suku atau ras, penangkapan sewenang-wenang atau penyiksaan. Pengingkaran kewajiban, misalnya tidak membayar pajak, tidak menjaga kebersihan lingkungan, atau tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Dampak negatif bagi masyarakat. Pertama adalah dampak negatif bagi masyarakat apabila hak dan kewajiban itu tidak dilaksanakan. Yang pertama adanya ketidakseimbangan sosial. Nah, jika hak tidak berjalan seimbang, masyarakat bisa menjadi
tidak harmonis, muncul kesenjangan sosial dan konflik antara individu atau kelompok. Yang kedua, ketidakstabilan negara. Negara yang gagal menjamin hak dasar warganya atau tidak mampu menegakkan kewajiban warganya dapat mengalami ketidakstabilan politik dan sosial. Oke, di sini sudah jelas. Sudah jelas ya? Negara di Indonesia, kewajiban warga negara juga tercantum dalam Undang-Undang 1945 yang termasuk apa? Antara lain, pertama, yang kedua, di saat negara kita sedang kacau atau sedang ada masalah, maka kita wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Lanjut next. Oke, semuanya sudah mengerti? Ngerti Bu? Oke, terima kasih kita pada hari ini. Oke, baik, izin saya jawab. Ya, silakan. Kesimpulan pada pembelajaran mata kuliah hari ini yaitu contoh perilaku yang mencerminkan kewajiban warga negara terhadap negara itu pertama membayar pajak, kedua menghormati hak asasi manusia lain, ketiga ikut serta dalam pembelaan negara, keempat ikut serta dalam pencapaian tujuan pembangunan. Adapun wujud usaha bela negara itu yang bisa dilakukan yang pertama kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan, ketuhanan wilayah yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Adapun yang kedua itu pembelaan negara merupakan hak sekaligus kewajiban. Hal inilah yang menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara. Dan yang terakhir, usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Adapun contoh kewajiban negara dan warga negara itu pertama menjamin pendidikan dasar warga negara, kedua menjamin kesejahteraan warga negara, ketiga menjamin kebebasan beragama bagi warga negara, keempat menjamin hak-hak asasi warga negara. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada Oke, terima kasih luar biasa ya. Terima kasih untuk perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.